Hai semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasain susah banget tidur? Maksudnya bukan cuma sekali dua kali ya, tapi udah lama, sampai bikin kepala cenut-cenut, mood jadi amburadul, dan rasanya pengen nangis karena capek tapi nggak bisa tidur. Nah, kalau itu yang kalian alami, bisa jadi kalian sedang mengalami yang namanya insomnia kronis. Jangan dianggap sepele, karena insomnia yang berlangsung lama itu bukan cuma soal mata nggak bisa pejam, tapi sebenarnya ada banyak hal yang terjadi di otak kita loh. Dan percaya nggak, kondisi ini bisa bikin otak kita bingung sendiri, sampai akhirnya mood, konsentrasi, dan kemampuan berpikir kita ikut berantakan. Jadi, buat kalian yang penasaran, kenapa sih tidur itu penting banget sampai otak bisa rusak? Kalau kita kurang tidur? Atau kenapa kadang kita sudah lelah banget, tapi kok tetap susah tidur? Yuk, kita bahas bareng-bareng, santai aja, kayak lagi ngobrol sama teman dekat. Pertama-tama, saya mau jelasin dulu nih soal otak kita. Otak itu nggak cuma mikir dan ngatur badan, tapi juga punya sistem yang sangat kompleks untuk mengatur siklus tidur dan bangun. Jadi, tidur itu sebenarnya proses aktif, bukan pasif. Otak kita bekerja keras saat kita tidur untuk memperbaiki sel-sel, mengatur hormon, dan juga mengolah memori serta perasaan kita. Nah, kalau kita terus-terusan kurang tidur, apalagi sampai insomnia kronis, proses-proses penting ini jadi terganggu. Bayangin aja, kalian punya gadget yang nggak pernah dimatiin, terus baterainya jadi cepat rusak. Otak kita juga begitu, perlu recharge yang berkualitas biar tetap optimal. Tapi kenapa ya, insomnia bisa terjadi terus-menerus? Logikanya, kalau kita capek, kita pasti pengen tidur kan? Kok malah susah banget tidur? Nah, ini yang menarik. Otak kita itu punya dua sistem utama yang ngatur tidur, yaitu sistem pengaktif dan penenang. Kalau semuanya berjalan normal, sistem penenang ini bakal aktif ketika kita mulai capek dan kita pun tertidur. Tapi kalau sistem pengaktifnya terlalu aktif, kita malah susah tidur, walaupun badan udah lelah banget. Kadang karena stres, kecemasan, atau bahkan kebiasaan buruk seperti main gadget sampai malam, otak kita tetap nyala, dan ini bikin kita susah mematikan pikiran. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih teknis, tapi jangan khawatir. Saya jelasin dengan gampang. Saat kita tidur, ada sesuatu yang namanya gelombang otak. Gelombang ini berubah-ubah sesuai tahap tidur kita. Kalau insomnia kronis, pola gelombang otak ini jadi kacau. Otak kita nggak bisa masuk ke tahap tidur nyenyak yang disebut REM sleep atau tidur dengan gerakan mata cepat. Padahal, tahap ini penting banget untuk mengatur mood dan memori. Jadi, kalau kita nggak bisa tidur nyenyak, otak kita nggak sempat beres-beres data emosi dan pikiran. Makanya kita jadi mudah stres dan gampang lupa. Selain itu, ada juga hormon bernama melatonin yang ngatur kapan kita harus tidur. Biasanya, hormon ini mulai naik saat malam hari dan bikin kita ngantuk. Tapi kalau kalian sering begadang atau sering kena cahaya biru dari layar HP atau laptop, produksi melatonin ini bisa terganggu. Jadinya, otak kita nggak dapat sinyal yang jelas buat mulai tidur, dan itu bikin insomnia makin parah. Kalian pasti pernah juga dengar tentang stres hormon atau hormon stres, yang namanya kortisol. Nah, kalau kita terus-terusan kurang tidur, produksi kortisol ini malah naik. Dan ini bahaya banget, karena kortisol yang tinggi bikin kita makin susah tidur dan juga bikin tubuh kita terus-terusan dalam kondisi siaga. Bayangin kalau sepanjang waktu badan kita dikasih sinyal untuk waspada, kapan kita bisa rileks? Tapi, jangan cuma mikir soal otak ya, karena insomnia kronis itu juga bikin dampak besar ke kesehatan fisik. Contohnya, kurang tidur bikin sistem imun kita melemah, jadi gampang sakit. Kadang kita nggak sadar kalau rasa lelah itu bukan cuma karena aktivitas fisik, tapi juga karena otak kita nggak pernah istirahat dengan benar. Ini yang bikin banyak orang jadi gampang mood swing, gampang marah, dan bahkan mengalami depresi.
Nah, saya tahu kalian pasti mikir, kalau sudah parah begini, apa ya insomnia bisa sembuh? Apa nggak harus minum obat tidur terus? Sebenarnya, ada banyak cara yang bisa kita coba untuk membantu otak kita ngulang setting, supaya bisa tidur lagi dengan nyenyak. Salah satunya adalah memperbaiki kebiasaan sebelum tidur, yang biasa disebut sleep hygiene. Jadi, jangan dianggap sepele kebiasaan kecil seperti matiin lampu. Hindari gadget minimal 1 jam sebelum tidur, dan buat suasana kamar yang nyaman. Selain itu, belajar untuk menenangkan pikiran juga penting banget. Kadang kita mikir terlalu banyak tentang masalah, sampai otak susah diajak tenang. Nah, di sini kadang logika aja nggak cukup. Kita harus coba cara lain seperti meditasi, teknik pernapasan, atau sekadar menulis jurnal sebelum tidur buat mengosongkan pikiran. Otak kita kadang butuh istirahat mental, bukan cuma fisik. Kalian juga perlu tahu, insomnia kronis itu bukan cuma masalah tidur, tapi juga masalah emosional dan psikologis. Jadi, kalau kalian merasa susah tidur karena stres atau kecemasan, jangan ragu buat cari bantuan profesional seperti psikolog atau dokter. Kadang mengobrol sama orang yang paham bisa bikin kita lebih lega dan dapat solusi yang tepat. Sekarang coba kita pikir lagi. Dari sudut pandang logika, kenapa otak kita malah bikin kita susah tidur sendiri? Padahal secara naluriah, tidur itu penting banget buat bertahan hidup. Nah, ini yang keren dari otak manusia, kadang dia berkhianat karena terlalu banyak tekanan atau kebiasaan yang nggak sehat. Jadi, insomnia itu seperti alarm yang sebenarnya mau ngasih tahu kita, "Hey, ada yang nggak beres nih, kamu harus istirahat dan jaga kesehatan mental." Kadang juga, insomnia bisa jadi guru yang ngajarin kita untuk lebih peka sama kondisi tubuh dan pikiran. Dari sini, kita belajar buat lebih mindful, lebih peduli sama kebiasaan sehari-hari, dan belajar mengenali tanda-tanda stres sebelum akhirnya parah. Jadi, buat kalian yang mungkin sedang berjuang dengan insomnia kronis, jangan menyerah ya. Meskipun otak kalian kayak lagi berontak, kalian masih bisa ajak dia kerjasama lagi. Mulai dari hal-hal kecil yang bikin rileks, ubah kebiasaan malam, dan jangan lupa untuk kasih waktu buat tubuh dan pikiran beristirahat dengan baik. Saya juga mau ingetin, setiap orang beda-beda. Jadi, jangan bandingin proses kalian dengan orang lain. Ada yang cepat sembuh, ada yang perlu waktu lama. Yang penting, kalian berusaha dan nggak lupa menjaga diri dengan penuh kasih sayang. Mungkin dari cerita saya ini, kalian jadi mikir ulang tentang gimana pentingnya tidur buat otak dan kesehatan mental kalian. Ingat, tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pembenahan yang bikin kalian bisa tetap kuat, fokus, dan bahagia di hari-hari berikutnya. Kalau kalian suka ngobrol santai kayak gini dan mau saya buat konten yang bantu kalian paham soal psikologi dan kesehatan mental dengan cara yang mudah dimengerti, jangan lupa subscribe dan share ya. Karena kadang, dengan sedikit pencerahan, kita bisa mulai perubahan besar dalam hidup. Sekian dulu dari saya. Semoga kalian bisa tidur nyenyak malam ini dan setiap malam ke depan. Ingat, otak kalian itu luar biasa. Jadi rawat baik-baik. Sampai jumpa di obrolan santai berikutnya.